Dengan beraknya sistem ekonomi sosialis yang sangat diatur, India tuh berjuang menyetirkan reformasi pasar ke dalam sektor energinya. Negara ini tuh kaya akan energi konvensional dan non-konvensional, tetapi sumber-sumber ini tidak cukup. Jadi India tuh mengimpor sebagian besar energinya dari luar negeri. Eksportirnya itu kebanyakan datang dari Amerika Serikat dan Rusia. Di India terdapat 1,2 miliar penduduk dan pertumbuhan ekonomi mereka itu sangat tinggi membuat India mengimpor 85% dari kebutuhan energinya. Nah, bisa kita lihat pada grafik ini, terdapat angka minyak tertinggi sepanjang masa sebesar 4,5 juta barel per day untuk tahun 2018 dan untuk impor gas data mencapai rekor tertinggi 33,900 kubik metrik pada tahun 2020. Diplomasi energi India tidak lepas dari peran para aktor yang melakukan diplomasi tersebut. Aktor-aktor ini memerankan peran aktif dalam melakukan upaya mempertahankan keamanan energi India. Yang pertama yaitu pemerintah India. Dalam upaya mempertahankan pasokan minyak di India, pemerintah India memiliki peran yang signifikan dalam melakukan diplomasi energi terutama minyak. Adapun negara yang menjadi pemasok minyak India adalah Amerika Serikat. Akan tetapi saat ini India lebih banyak mengambil pasokan minyak dari Rusia. Hal ini terjadi karena Rusia menawarkan diskon yang besar kepada India. Yang kedua yaitu negara Amerika Serikat. Pada bulan Januari sampai November 2021, Amerika Serikat telah mengekspor minyak ke India sebesar sekitar 130 miliar. Jika dikonversi ke dolar Amerika, maka menjadi 8 triliun US dollar. Angka tersebut merupakan angka tertinggi di antara negara-negara yang menjadi tujuan ekspor minyak Amerika Serikat. Yang ketiga yaitu pemerintah Rusia. Pada tahun 2022, Rusia menjadi salah satu negara terbesar yang memberikan pasokan minyak ke India. Porsi Rusia dalam impor minyak yang awalnya hanya 1% di bulan Februari meningkat drastis menjadi 18% pada bulan Juni 2022. Tercatat bahwa ibu kota Rusia yaitu Moskow telah memasok 935.556 barel per hari ke India. Hal ini menjadikan Rusia sebagai negara yang memasok minyak tertinggi ke India yaitu sebesar 22% dari jumlah impor pasokan minyak India. Hal ini menjadikan Rusia sebagai negara pemasok minyak terbesar India dan mengalahkan Amerika. Dapat dilihat dari data ini, pada tahun 2021, ketika India masih mengimpor minyak dari Amerika Serikat, tujuan ekspor minyak Amerika Serikat tertinggi adalah India. Akan tetapi pada tahun 2022, ketika India sudah mulai mengimpor minyak dari Rusia, India tidak lagi menjadi tujuan ekspor minyak Amerika Serikat yang tertinggi. Hal ini karena India lebih banyak mengimpor minyak dari Rusia yang memberikan diskon besar-besaran. Dapat dilihat dari data-data negara-negara yang mengimpor minyak ke India, Rusia berada pada urutan ketiga pada bulan September dan mengalahkan Amerika Serikat. Kemudian pada bulan Oktober, Rusia menjadi supplier minyak India yang tertinggi. Padahal sebelumnya pada tahun 2021, India bahkan tidak masuk ke dalam 10 besar tujuan ekspor minyak Rusia. Namun pada tahun 2022, Rusia menjadi yang tertinggi. Hal ini menunjukkan Rusia memiliki peran yang signifikan pada upaya keamanan energi India yang dilakukan oleh pemerintah India. Oke, selanjutnya yaitu dimensi yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi. Yang pertama yaitu ada dimensi politik, di mana sejak pandemi COVID-19 melanda, hubungan India dan Amerika Serikat ini telah terbuka tanpa disadari melalui perdagangan bilateral, yang mana Amerika menjadikan India sebagai tujuan ekspor terbesarnya. Adapun perusahaan besar India yang membeli minyak dari Amerika Serikat itu, yang pertama ada Reliance Industries Limited, Indian Oil Corp, Bharat Petroleum, dan ada pula Hindustan Petroleum. Nah, keempat perusahaan ini sekarang mengambil minyak mentah dari Amerika Serikat dengan kadar yang bervariasi, mulai dari yang ringan seperti West Texas Intermediate, kelas menengah seperti Mars dan Poseidon, dan nilai ultra berat yang lebih sulit untuk disempurnakan. Nah, selain itu, seperti yang sudah dijelaskan, India juga telah mengimpor minyak dari Rusia, namun dalam mengimpor minyak Rusia ini, India dianggap melanggar prinsip-prinsip demokrasi.
Nah, selain dimensi politik tadi, ada pula dimensi ekonomi, di mana seiring pertumbuhan ekonomi India, permintaan energi India pun meningkat secara eksponensial. Nah, sesuai dengan kebijakan energi nasional pemerintah India, bahkan jika negara tersebut diperkirakan paling ambisius untuk meningkatkan pangsa energi bersih di India dari hanya 266 terawatt jam pada tahun 2012 menjadi 2.602 terawatt jam pada tahun 2040. Nah, maka India masih perlu mengimpor 7,2 juta barel per hari minyak setiap tahun untuk memenuhi permintaan energinya. Dan apabila pangsa energi terbarukan dalam matriks energi India tidak dapat meningkat 10 kali lipat antara tahun 2012 dengan tahun 2040, maka India mungkin perlu mengimpor sebanyak 9,3 juta barel per hari minyak setiap tahun. Sehingga untuk memanajemen inflasi negara India, akhirnya India ini mengimpor minyak dari Rusia. Yang mana impor minyak dari Rusia ini telah melonjak antara 12 sampai 13% dari semua sumber sejak Februari lalu. Selanjutnya, tantangan diplomasi energi India. Nah, sebenarnya tantangan utama bagi diplomasi energi India itu yaitu meletakkan dasar bagi masa depan pasar minyak dengan cara memastikan pasar minyak mendukung transisi yang akan dilakukan India ini. Nah, dalam hal ini, diplomasi energi India harus fokus pada poros bahan bakar fosil dan energi terbarukan. Di poros bahan bakar fosil, pemerintah India tuh harus menggunakan daya beli mereka dan menegosiasikan kontrak jangka panjang dengan negara-negara penghasil minyak dan gas utama. Dan pada poros energi terbarukan, India perlu mengembangkan sistem produksi energi terbarukannya yang dapat bersaing secara global. Di mana India perlu membangun tenaga surya dan angin pada skala dan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga batu bara. Selain itu, India perlu memperluas cakupan energi terbarukannya untuk menggerakkan sektor ekonomi seperti industri dan transportasi yang secara tradisional tidak menggunakan listrik lagi. Dan juga India harus menjadi lebih hemat energi secara radikal. Selain itu, ada juga 4 tantangan lain yang dihadapi India, yang mana yang pertama, India harus mengatasi ketergantungan pada pasar internasional. Yang kedua, India harus mendiversifikasikan sumber energinya ke luar negeri. Yang ketiga, India harus mencari sumber energi alternatif. Dan yang terakhir, India harus meningkatkan produksi dalam negeri yang berkelanjutan. Untuk selanjutnya, strategi yang akan dilakukan India. Nah, strategi yang dilakukan India untuk mempromosikan produksi minyak dan gas dalam negeri, pemerintah India telah mengambil beberapa inisiatif mulai dari membangun perusahaan India untuk meningkatkan kehadiran dan memperluas keterlibatan mereka dengan perusahaan internasional. Kemudian, memperluas peluang mereka untuk berpartisipasi di pasar minyak dan gas. Dan yang terakhir, melakukan rekonstruksi aset non-ekonomi untuk mendorong investasi dan pengembangan terkait eksplorasi energi hidrokarbon. Selain itu, ada pula strategi domestik yang dilakukan India, yaitu memfokuskan pada penelitian sumber energi alternatif terbarukan dan yang ramah lingkungan. Nah, dalam hal ini, pemerintah India telah memberikan dorongan besar untuk produksi energi surya dan energi angin. Selanjutnya yaitu prospek keberhasilan. India dalam menjalankan kebijakannya yang berkaitan dengan pemanfaatan energi baru terbarukan mengalami prospek yang menjanjikan, di mana India menjadi salah satu negara berkembang yang memiliki prospek yang baik dalam melakukan pemanfaatan energi terbarukan, karena kebijakan pemerintah yang fokus dan sungguh-sungguh dalam pemanfaatan sumber daya yang relatif banyak dan bervariasi. Munculnya pusat penelitian seperti Center for Wind Energy Technology, Solar Energy Center, serta industri otomotif seperti Tata Motors dan Gujarat Roadways yang tidak lain menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi energi terbarukan di India. Selain itu, dalam melakukan kerjasama dengan negara-negara pengekspor minyak, India juga telah berhasil mengamankan energinya. Ia melakukan kerjasama dengan beberapa negara seperti Rusia dan Amerika Serikat. India berhasil mempertahankan hubungan dengan kedua negara walaupun adanya ketegangan antara Rusia dan Amerika akibat sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat atas tindakan Rusia yang melakukan invasi ke Rusia. India mampu mempertahankan hubungan netralnya dengan tidak memihak atau bergabung ke blok manapun. Nah, pada analisis kami ini kami menggunakan teori intervensi karena melihat bagaimana setiap negara masih akan memiliki ketergantungan pada negara lain untuk memenuhi kepentingannya. Bagaimana dilihat India memiliki ketergantungan dan juga saling bekerja sama dengan Rusia dan juga Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhan impor energi mereka. Dalam menanggapi kasus ini, kami setuju dengan strategi yang dilakukan India dalam mengamankan pasokan minyak negaranya. Hal ini dikarenakan India menggunakan strategi yang menurut kami bisa dikatakan berhasil, yang mana mereka melakukan kerjasama dengan berbagai negara tetangga dan juga membuka lahan investasi untuk negaranya.
Salah satu contoh strategi yang dilakukannya adalah mempertahankan Rusia sebagai pengekspor minyak untuk negaranya. Keputusan India untuk tetap melakukan kerjasama dengan Rusia tentunya ditentang oleh banyak negara. Akan tetapi, menurut kami wajar India merasa kesulitan untuk menentukan prioritas antara hak asasi manusia dengan ekonomi negaranya, di mana ekonomi menjadi prioritas utama bagi India karena ingin mencegah terjadinya penurunan ekonomi di negaranya, mengingat akan diprediksi bahwa negara maju di tahun 2023 akan mengalami resesi ekonomi. Perekonomian India sangat mengandalkan impor minyak, oleh karena itu, dengan adanya Rusia memberikan harga yang murah kepada India, dan India memilih memasok minyak dari Rusia karena harganya yang lebih rendah dari negara-negara lain, keduanya pun mendapatkan keuntungan. Rusia mendapatkan konsumen tetap yang mengambil minyak Rusia dalam jumlah yang banyak, dan India mendapatkan pasokan minyak yang murah.